Allah memberikan ujian masalah kepada diri kita, itu tuh sudah terukur dan tahu bahwa diri kita ini mampu untuk menyelesaikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat begitu ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan di hari ketiga ini. Mudah-mudahan senantiasa dari hari ke harinya puasa kita, kualitas ibadah kita semakin mantap ya, semakin membaik insya Allah. Sahabatku yang baik, ada salah satu sahabat saya yang bertanya begitu ya, bagaimana sih caranya menghadapi persoalan hidup atau menghadapi masalah di dalam kehidupan. Nah, saya teringat suatu ketika guru kami pernah menyampaikan ada 5 kiat atau 5 langkah menghadapi persoalan hidup. Ini saya sampaikan dengan lebih singkat saja kali ya. Yang pertama adalah kita harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Dalam kehidupan tentu kita kalau ditanya begitu ya, lebih banyak menemukan hal-hal yang cocok ataupun yang tidak cocok. Nah, kalau kita tidak siap, ya barangkali ketika Allah mempertemukan kita dengan masalah, dengan ujian yang tidak cocok dengan diri kita, maka kita akan kolaps gitu ya, mungkin akan ada jadi beban, akan jadi tekanan untuk diri kita. Dan tentunya ya misalkan begitu ya, kita menginginkan sebetulnya kuliah di kampus tertentu gitu, tapi Allah ternyata kasih di kampus yang lain misalkan. Juga dalam hal memilih pasangan, misalkan kita tuh memilih pasangan sebetulnya ingin dengan si ini begitu ya, tapi kemudian Allah kasih dengan yang lain begitu. Dan seperti itulah, jadi pertama kita harus tanamkan nih mindset di dalam diri kita, mau yang cocok versi kita ataupun tidak cocok dengan versi kita, maka kita harus siap menerimanya begitu ya. Yang kedua adalah ikhlas atau ridho gitu ya. Dalam hal ini tentu segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, kita harus ridho, harus ikhlas karena itu memang sudah terjadi begitu ya. Ketika di perjalanan mungkin ya teman-teman, banyak orang di situ, kemudian ada burung mengeluarkan kotoran, tiba-tiba kena nih ke hidung kita gitu. Dan di dalam hal itu kita harus ridho, jangan kemudian marah-marah, ya Allah kenapa saya, padahal di sini banyak orang-orang yang juga sedang berjalan begitu ya, kenapa harus saya yang kena kotoran itu. Jadi harus ridho teman-teman ya, dalam menghadapi masalah. Misalkan kenapa sih ya Allah ujian ini kenapa harus ditimpakan ke saya gitu ya, padahal ya banyak orang lain yang mungkin lebih mampu menghadapi masalah ini gitu ya. Justru teman-teman, Allah memberikan ujian masalah kepada diri kita, itu tuh sudah terukur dan tahu bahwa diri kita ini mampu untuk menyelesaikannya begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan cobaan, ujian di luar kemampuan kapabilitas diri kita. Jadi sudah terukur gitu. Gak mungkin Allah zalim kepada diri kita. So, yakin, tanamkan mindset yang kedua ini, kita harus ridho, ikhlas, dan fokus kepada solusinya insya Allah. Kemudian yang ketiga, kita jangan mempersulit diri. Nah, kebanyakan dari diri kita, teman-teman sekalian, ketika mendapatkan masalah itu tuh didramatisir ya. Masalahnya sepele, kecil, tapi kemudian karena kita menyikapinya, responnya tidak tepat, akhirnya kita dramatisirlah itu masalah. Jadi masalah yang sangat besar gitu ya. Yang akhirnya bukan malah menemukan solusi, tapi malah masalah yang tadinya kecil jadi besar dan lebih besar gitu. Jadi hati-hati, jangan mempersulit masalah ya, jangan mempersulit keadaan, jangan mempersulit diri. Hadapi masalah teman-teman sekalian, karena sejatinya ketika kita bisa melewati ujian masalah yang sedang kita hadapi, maka kita akan naik kelas gitu ya. Yang keempat, senantiasa evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Tentu ujian masalah yang kita hadapi dalam hidup ini tentu back to karena diri kita gitu kan. Pesan Allah di dalam Al-Quran, ayatnya nanti dicek ya begitu ya. Bahwa segala sesuatu ya, kebaikan itu datang dari Allah dan keburukan itu ditimbulkan oleh ulah
diri kita sendiri gitu. Mungkin barangkali ada maksiat diri kita, ada hal-hal yang kemudian kita ngerasa ini bahwa ini sia-sia tapi malah dilakukan. Nah, hal-hal yang kemudian itu tuh bisa kemudian menghadirkan masalah-masalah gitu ya di dalam kehidupan kita. Maka ini hati-hati teman-teman. Harus senantiasa jadi pribadi yang senantiasa mengevaluasi diri kita. Atau bahasa di dalam agama itu senantiasa banyak bertaubat ya, banyak bertaubat ya di dalam sholat kita, di dalam tahajud kita, di sepertiga malam berdoa, bertaubat kepada Allah. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa gitu. Dan kalau Kang Abdullah saya mah tidak punya masalah, ya justru masalahnya itu adalah ketika kamu tidak tahu ya, ketika kita tidak tahu apa masalah diri kita. Nah, sebetulnya itu gitu ya. Karena manusia dan masalah itu satu paket gitu. Gak ada manusia yang tidak punya masalah. Nah, ya. Jadi jalani saja gitu ya. Dua ini. Dan yang terakhir senantiasa bertawakal kepada Allah. Hanyalah Allah sebagai penolong kita. Tawakal teman-teman sekalian, ketika kita sudah ikhtiar, ya berdoa, ya sisanya tinggal tawakal gitu ya. Serahkan kepada Allah segala sesuatu. Insya Allah ketika kita sandarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya setelah kemudian kita ikhtiar dengan optimal, berdoa dengan optimal, maka Allah insya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi saya review kembali 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Pertama, siap menghadapi yang cocok dan tidak cocok. Kemudian kedua, ridho atau ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian 3, jangan mempersulit diri, evaluasi diri, dan senantiasa berserah diri kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan 5 tips ya menghadapi persoalan hidup ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi, sebuah pencerahan yang kemudian bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Insyaallah, saya Abdul Wahid dari LDP Training. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe ya channel ini. Mudah-mudahan menjadi banyak orang yang mendapatkan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.